Oke, Bu, ini kayaknya udah jam 1. Aku mulai ya. Aku Silakan. bukan dulu. Selamat siang semua, apa kabar dan semoga selalu sehat dan profit selalu. Jadi penyelenggaraan webinar hari ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investornya, khusus untuk mengenal lebih lanjut emiten yang akan kita paparkan hari ini. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Barito Renewable Energy Tbk atau kode sahamnya brand yang akan diwakilkan oleh Ibu Merli selaku Direktur dan Corporate Secretary dari Barito Renewable Energy Tbk. Dan hari ini juga saya akan ditemani oleh special host kita, Bapak Bernardus Wijaya, Direktur Utama dari Support Sekuritas. Tapi seperti biasa, kita akan disclaimer dulu karena pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Barito Renewable adalah perusahaan induk yang berbasis di Indonesia, bagian dari Barito Pacific. Barito Renewable itu berfokus pada strategi jangka panjang untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan emisi yang lebih rendah. Barito Renewables adalah pemegang saham dari Star Energy Geothermal Group, produsen listrik tenaga panas bumi terkemuka. Dan Ibu Merli adalah profesional keuangan yang berpengalaman dengan latar belakang lebih dari 20 tahun di bidang akuntansi, perpajakan, dan keuangan korporasi. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur dan Corporate Secretary dari PT Barito Renewable Energy Tbk. Ia juga merangkap sebagai Group Chief Finance and Administration Officer di Star Energy Geothermal Group sejak 2019. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan bergabung dengan brand untuk mendengarkan paparan, dan untuk sesi berikutnya saya akan serahkan ke Pak Bernardus Wijaya. Thank you. Silakan Pak Bernardus dan brand. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih cerita atas waktu yang diberikan oleh rekan-rekan IIE atau Indonesia Investment Education pada Sabtu siang hari ini, di mana pada siang hari ini saya bersama dengan Cilita akan meng-host salah satu brand dengan market cap terbesar di Indonesia, yaitu PT Barito Renewable Energy Tbk atau kita biasa sebut sebagai brand. Dan sebagai informasi, PT Barito Renewable Energy Tbk ini merupakan suatu perusahaan yang merupakan leading di bagian clean energy producer, di mana telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dan telah mengoperasikan berbagai macam aset. Dan saat ini total kapasitas yang dimiliki telah mencapai 961 MW untuk geothermal dan juga angin. Dan jika kita menilik dari laporan keuangan di tahun 2024, sepanjang 6 bulan pertama telah mencetak di kisaran area 290 juta USD dengan EBITDA di angka 243 USD pada 6 bulan pertama 2024. Dan tentu saja kita akan melihat secara detail bagaimana sih bisnis dari PT Barito Renewable ini sendiri. Dan nggak berlama-lama lagi kita akan sajikan di tempat ini bersama dengan kami ada CFO dari brand, yaitu Ibu Merli. Ya, selamat siang Bu Merli. Siang, selamat siang Pak Bernard, selamat siang Cirita, selamat siang juga untuk investor-investor yang tergabung pada acara IG Live siang ini. Salam kenal juga dari saya, Merli dari Barito Renewable Energy Tbk. Ya, sebagai pembukaan nih Bu Merli. Saat ini Indonesia kan mayoritas energi masih bersumber dari energi yang belum terbarukan, salah satunya batu bara. Bagaimana Bu Merli ini memandang renewable energy 10, 20 hingga Indonesia emas 2045 nanti? Ya, itu pertanyaan yang cukup ini ya Pak Bernard. Menantang, dan ya menurut saya sekarang ini kita juga tahu target pemerintah untuk menuju kepada net zero emission 2050, 2060 itu kan target untuk menuju kepada net zero emission. Di mana per hari ini juga yang kita ketahui lebih kurang hampir 80-85% daripada kebutuhan energi kita itu adalah disuplai daripada fuel, fuel energinya itu datang dari tambang, mungkin dari batu bara maupun daripada oil and gas juga, itu supply-nya datang dari sana. 15% daripadanya itu baru datang dari renewable energy. Jadi target untuk menuju ke sananya itu ya bisa dilihat sendiri ya, cukup menantang. Dan kami, Barito Renewable Energy ini adalah satu perusahaan
perusahaan yang bergerak di bidang energi hijau. Kita di renewable energy, panas bumi maupun dari energi angin, wind energy yang kami miliki ini adalah energi bersih tersebut. Oke, luar biasa. Dan sebagai informasi, PT Barito Renewable Energy ini merupakan perusahaan renewable terbesar dari sisi megawatt yang dihasilkan, terutama untuk perusahaan yang dari geothermal dan juga dari angin. Dan nggak berlama-lama lagi, Bu Merly dan para hadirin sekalian, kita persilakan kepada Ibu Merly untuk mempresentasikan kaitannya mengenai PT Barito Renewable Energy Tbk. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Merly. Silakan, Bu. Ya. Terima kasih, Pak Bernard. Selamat siang ya semuanya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga untuk siang ini. Jadi saya akan sedikit memberikan mengenai ya mungkin gambaran dulu siapa sih Barito Renewable Energy tersebut gitu. Kalau tak kenal maka tak sayang. Kembali lagi saya di sini saya akan coba memberikan sekilas mengenai company kami. Jadi Barito Renewable Energy ini saat ini, seperti yang Pak Bernard tadi sampaikan, kami sudah memiliki pengalaman lebih daripada 20 tahun, terutama di panas bumi. Di mana di panas bumi kami sekarang itu kami memiliki sebenarnya 3 operating asset di panas bumi yang berlokasi di Wayang Windu, Salak, dan Derajat, semua di Jawa Barat. Selain itu, di tahun 2024 yang lalu, April 2024 yang lalu lebih tepatnya, kami juga sudah menambah 1 operating asset dari renewable energy juga, energi bersih, yaitu dari energi angin ataupun wind energy. Itu kami tambah sehingga per saat ini per 2024 juga sebenarnya operating asset kami dari renewable energy semua sudah ada 4. Dan secara kapasitas total itu semua sudah beroperasi di 981 megawatt kapasitasnya. Yang dari panas bumi sendiri sebelumnya itu kami di 886 megawatt. Dengan ini, saat ini saya sampaikan kalau kami sudah berhasil menambah 16,6 megawatt kapasitas lagi dari panas bumi, yaitu dari Salak Binary, salah satunya sudah berhasil kami tambahkan di tahun ini juga, awal tahun ini. Dan sekarang kami di geothermal sendiri sudah beroperasi dengan 903 megawatt, dan yang di anginnya sendiri itu adalah sebesar 78,75 megawatt untuk di kapasitasnya. Sehingga total di sini kami sampaikan bahwa per hari ini juga kami di 981 megawatt kapasitas energi bersih dari energi green, renewable energy. Dan secara pendapatan 9 bulan 2024 ini adalah sebesar 441 juta US dollar dan EBITDA kami bukukan di 377 juta EBITDA dan net profit sebesar 86 juta net profit yang kami bukukan selama 9 bulan tahun 2024. Sebagai tambahan informasinya juga, di Barito Renewable sendiri, sebelumnya kami sempat juga sudah melakukan rating di Pevindo dan kami mendapatkan ID AA-, kemudian di 2 aset kami, geothermal, Salak Derajat maupun Wayang Windu, kami sendiri juga ini sudah cukup sering melakukan financing melalui global bonds, di mana 2 aset kami, Salak Derajat maupun Wayang Windu, ini kami juga sudah mendapatkan rating dari Moody's maupun Fitch. Di Salak Derajat di IG, investment grade, maupun di Wayang Windu sendiri itu di high yield untuk di investment grade. Itu sebagai gambaran position kami di financial institution juga. Dan berikutnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai struktur kepemilikan daripada Barito Renewable Energy, di mana pemegang saham utama kami adalah PT Barito Pacific Tbk. Ini memegang saham lebih kurang 64,7%, Green Era 23,6%, dan publik. Dan dari sini juga kami ingin menunjukkan Barito Renewable Energy itu memiliki 2 anak perusahaan yang utama, Star Energy Geothermal. Ini adalah bergerak di bidang panas bumi, di mana seperti tadi saya sampaikan kita memiliki 3 operating asset dari panas bumi tersebut yang sudah beroperasi dan 2 masih dalam tahap eksplorasi, yaitu Sekincau Selatan dan Amidi. Nah, untuk yang Star Energy Geothermal ini, partner kami itu adalah Mitsubishi Corporation dan satu lagi AC Energy. Ini adalah perusahaan dari Filipina atau dikenal dengan Ayala.
itu adalah partner kami yang senantiasa juga mensupport dalam operasional kegiatan geothermal kami, panas bumi kami. Nah, di satu sisi lagi, bisnis salah satu anak perusahaan daripada Barito Renewable adalah Barito Wind Energy, di mana Barito Wind Energy ini saat ini adalah fokusnya kita di wind energy ataupun di angin. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan, kami memiliki operating asset yang sudah beroperasi, yaitu di Sidrap 1. Ini yang sudah berada di lokasinya di Sidrap, daerah Makassar. Dan kemudian partner kami dengan Isi Energy sendiri juga, kita memiliki 3 eksplorasi aset yang akan kami kembangkan dalam bentuk joint venture juga dengan Isi Energy di Sidrap 2, Lombok, dan Sukabumi. Ini adalah sebagai gambaran grup, structure kami, dan juga aset-aset. Oke, berikutnya. Nah, visi kami saat ini adalah kita akan memprovide energi bersih untuk Indonesia maupun dunia, dan kami memiliki visi yaitu untuk menciptakan hari esok yang lebih bersih, brighter tomorrow. Yang pasti kita hanya menciptakan energi bersih, tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk kedepannya juga untuk anak cucu kita semua ya. Kita ingin mereka juga mendapatkan energi yang bersih. Dan yang pasti misi kami yang saat ini adalah kita akan mendukung rencana daripada pemerintah Indonesia untuk menuju transisi energi, dengan kita akan membangun juga mengoperasikan lebih kurang 1,5 gigawatt atau 1.539 megawatt daripada power plant panas bumi yang kami miliki saat ini, dan juga untuk di energi dari angin sebesar 397 megawatt di tahun 2030. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan juga mengenai kapasitas, bagaimana pengembangan kapasitas daripada Barito Renewable Energy ini. Dulu aset kami ini sudah sebenarnya dari tahun 94, itu saat itu dua aset yang kami miliki di Derajat maupun di Salak itu dimulai daripada 165 megawatt. Dan per hari ini track recordnya kami menunjukkan bahwa dari 165 megawatt sampai dengan tahun 2025 ini adalah kita sudah berhasil mengembangkan sampai dengan 981 megawatt. Di mana ini terdiri dari aset kami yang di Salak 398 megawatt per saat ini kami operasikan. Kemudian untuk di Derajat 275 megawatt, Wayang Windu 231 megawatt, dan di Sidrap 1 yang angin yang warna biru tadi itu adalah 78,75 megawatt. Dan berdasarkan data BPS yang kami terima adalah kita sudah mengkontribusi terhadap kebutuhan Jawa Barat. Total generasi yang dibutuhkan di Jawa Barat itu di tahun 2002, ini data BPS yang kami terima, 39.606 gigawatt hour itu, di mana lebih kurang 6.845 gigawatt hour itu adalah dari Star Energy Geothermal, dari panas bumi yang kami hasilkan, atau lebih kurang 17% itu merupakan disupply daripada Star Energy Geothermal. Nah, ini gambarannya aset-aset yang kami miliki. Yang di warna orange ini adalah sudah aset yang sudah beroperasi. Wayang Windu, Salak, dan Derajat. Ini semuanya letaknya tuh di area pegunungan, gitu. Pak Bernard cerita. Jadi di sana itu pemandangannya juga indah sekali. Dan ya, area pegunungan bagus sekali. Sekali-kali kami undang juga untuk investor, silakan untuk berkunjung ke aset-aset kami untuk melihat bagaimana indahnya wilayah area kerja yang kami miliki ini, dan juga bagaimana kita bisa hidup bersama juga dengan alam, sambil kami juga menghasilkan panas bumi untuk mensuplai kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan listrik. Selain itu, dua aset lain adalah Sosekincau dengan Hamidi, di mana kedua ini memiliki potensi kita bisa mengenerate sampai 1, gigawatt hour untuk dari dua aset Sosekincau maupun Hamidi. Nah, yang berikutnya ini angin nih yang kita bicarakan tadi, yang saya sampaikan Barito Wind tadi. Sama ini juga Sidrap 1 saat ini 78,75 megawatt. Ini berada di area
dekat Makassar. Dari Makassar kita ininya. Jadi bisa dilihat ya gambarnya itu ada kincir-kincir angin. Kalau saya ini kan sih ya kalau mau ngelihat wind farm nanti nggak perlu sebenarnya kita ke luar negeri jalan-jalan, di sini juga keren sekali gitu untuk ininya, untuk ngelihat kincir-kincir anginnya tersebut itu turbine. Dan selain itu yang 3 biru ini lokasinya tuh ada di Sidrap 2, Sukabumi dan Lombok. Ini juga area yang saat ini dalam tahap pengembangan. Dan 3 area ini itu memiliki potensial kapasitas lebih kurang 318 megawatt untuk kami kembangkan dari energi wind. Nah, ini mungkin berikutnya yang mungkin nanti Pak Bernard, saya rasa Pak Bernard cerita akan nanya nih, gimana sih growth strategy apa yang kamu miliki ya, kira-kira gitu ya Pak Bernard cerita. Benar. Nah, ini dalam Barito Renewable Energy, kalau kami mengembangkan usaha kami, kita berpegang pada 5 pilar untuk di growth strategy kami. Yang pertama, bagaimana kita mengoperasikan secara efisien dan optimal untuk kapasitas yang saat ini kami miliki, di mana kita 961 megawatt kapasitas kita adalah dari panas bumi dan juga dari angin yang saat ini. Bagaimana kita bisa mengoptimize, mengefisienkan existing capacity yang kami miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga kami maximize untuk kapasitas yang resources yang kami miliki di existing field kami yang sudah beroperasi tadi. Jadi sebagai gambaran saat ini kita itu masih belum full mendevelop area operasi kami semuanya. Sebagai gambaran, Wayang Windu sendiri itu kami bisa mengoperasikan sampai dengan 400 megawatt. Saat ini itu kami baru beroperasi di lebih kurang 231 megawatt. Itu sebagai gambarannya. Nah, di sini kami memiliki potensi kapasitas untuk kami bisa develop lebih lanjut lagi. Itu satu contohnya aja dari Wayang Windu. Demikian juga halnya di Salak maupun di Derajat, field kami yang dari panas bumi. Kami juga masih memiliki potensi untuk kami develop. Sehingga ini adalah salah satu pilar kami itu bagaimana kami bisa memaksimalkan resources capacity. Kita melakukan yang namanya retrofitting atas kapasitas yang kami miliki saat ini, ataupun kita juga menambah kapasitas baru daripada existing field yang kami miliki yang sudah beroperasi saat ini. Nah, dari sini kita melihat opportunity, kami bisa mengembangkan tambahan kapasitas lagi lebih kurang hampir 105 megawatt, 104,6 megawatt tersebut. Ini adalah berasal daripada existing field yang kami miliki di wilayah operasi kami, Salak, Derajat maupun di Wayang Windu dari sana. Nah, yang ketiga, kita juga melalui strategi adalah kita mendevelop greenfield yang kami miliki. Tadi saya sampaikan kita memiliki 5 greenfield saat ini, 2 yang dari panas bumi, yaitu di wilayah Sulsel Kincau dan di wilayah Hamiding, dan kemudian kita juga memiliki 3 wind greenfield. Itu angin yang ada di areanya di Sidrap 2, di Sukabumi, dan juga di Lombok. Nah, ini memiliki kapasitas pengembangan yang bisa kami kembangkan lebih lanjut lagi, itu adalah sampai dengan untuk yang di panas bumi 1,4 gigawatt, 1425 megawatt ya di sananya untuk panas bumi. Dan untuk angin sendiri, ini bisa mencapai 318 megawatt kapasitas penambahannya. Dan yang keempat, kita ini kan operasinya di energi bersih ya, dari green energy. Jadi kami juga memiliki peluang untuk kita bisa mengcapitalize untuk carbon credit yang kami miliki, maupun dari REC yang Renewable Energy Certificate, lah Green Certificate yang kami miliki saat ini juga. Dan pilar yang kelima, yang terakhir adalah kami juga salah satu strategi pengembangan kami adalah melalui ekspansi operasi kami, baik melihat aset yang ada di luar negeri maupun kita mengakuisisi renewable energy yang lainnya juga. Jadi ini adalah merupakan pilar-pilar yang kami miliki untuk mensupport visi kami untuk menjadi renewable energy yang terbesar dan leading renewable energy
di dunia. Oke. Nah, ini adalah rencana growth yang poin nomor 2 strategi tadi yang saya sampaikan untuk menuju ke 104 tambahan 104,6 megawatt tadi. Ini terbagi jadi 2 dengan mendevelop daripada melakukan ekspansi atau kami mengembangkan unit yang baru. Ini ada 2 unit, Wahyamindo unit 3 dan Salak unit 7. Ini memiliki potensial penambahan 70 megawatt. Dan total daripada investasi yang kami butuhkan di sini adalah lebih kurang 239 juta untuk pengembangan daripada 2 unit baru. Nah, sementara yang berikutnya lagi itu adalah kami menggunakan memaksimais unit yang existing yang kami miliki. Yang tadi saya sampaikan, kita melakukan program retrofitting gitu untuk ini. Di mana ini kita lakukan untuk 3 aset kami juga di Wahyamindo, Salak maupun di Derajat, sehingga kita bisa menambahkan lagi lebih kurang 35 megawatt daripada program retrofitting. Jadi ini retrofitting ini ya, mungkin sedikit saya sampaikan, ini merupakan salah satu bentuk daripada program inovasi, teknologi innovation yang kami lakukan internally juga dari tim operasional kami maupun dari tim reservoir engineering kami, bersama juga dengan mengengage juga kolaborasi juga dengan international firm, perusahaan-perusahaan internasional juga, bagaimana kita memaksimais resources yang kita miliki saat ini dengan program retrofitting tersebut. Okay. Nah, ini kembali lagi mengenai future development plan. Jadi kalau dilihat di sini, untuk yang sisi sebelah kiri, development plan daripada panas bumi, ini kita sampai dengan 2032 tadi itu potensi pengembangan kami, kalau dengan base case skenario, lebih kurang kita di 1,8 giga, tapi dengan upside case skenario, kita bisa menambah menjadi 2,4 gigawatt hour. Ini yang dari panas bumi. Untuk dari yang wind farm sendiri, dari angin, kita akan bisa mendevelop sampai menjadi 397 megawatt. Kalau saat ini 79, kita ada potensi untuk menambah 318 megawatt lagi menjadi 397 megawatt. Sehingga secara total, sampai dengan 2032 tadi itu, kita dengan upside case kita bisa menjadi 2,8 gigawatt dari panas bumi maupun dari wind energy ataupun angin. Nah, ini saya mau sedikit menunjukkan juga, kita juga beroperasi dengan menerapkan juga ESG ya di dalam operasional kita. Dan core-nya pilar kita adalah kita fokus ke 3 pilar. Lingkungan, dalam hal ini environment, bagaimana kita juga mendevelop ekonomi, meningkatkan ekonomi di area kami beroperasi, dan juga dalam satu juga berkontribusi dalam meningkatkan pendidikan. Makanya kita sebutnya 3 pilar kami adalah di environment, ekonomi, maupun di education. Ini adalah pilar-pilar yang kami terapkan dalam ESG kami juga. Dan yang berikutnya saya ingin menunjukkan juga bahwa ini geothermal kita gitu. Kalau kita itu beroperasi di geothermal juga, kita bisa hidup dengan harmoni juga, dengan lingkungan. Ini salah satunya yang ingin saya tunjukkan, di mana di area kita beroperasi di Gunung Salak, Halimun Gunung Salak itu, di sana kita bisa lihat ada beberapa satwa langka juga yang ada di sana. Itu populasinya juga meningkat gitu loh. Kita memiliki CCTV, kita memantau perkembangan mereka juga seperti apa. Seperti contohnya di sini ada gibbon Jawa ini ya, itu bertambah tadinya hanya 6 menjadi 14 di 2022. Leopard macan tutul Jawa ini juga bertambah dari hanya 6 tadinya di 2018 menjadi 15 di 2022, dan juga untuk elang Jawa ini juga bertambah dari 9 di 16. Jadi ini adalah salah satu juga kita ingin menyampaikan bahwa panas bumi itu juga dia live in harmony juga dengan alam gitu.
di mana juga ini kelihatan di sini satwa-satwa juga berkembang di area kami beroperasi. Dan selama kami beroperasi juga ini adalah kita juga sudah mendapatkan beberapa award terkait dengan environmental maupun di komunitas kami beroperasi daripada government Indonesia. Ini bisa dilihat gold proper daripada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian juga untuk dari Manpower dan Transmigration Minister, kami juga mendapatkan Zero Accident Award di mana kami beroperasi, dan juga Subroto Award dari Menteri ESDM. Jadi mungkin itu sekilas gambaran mengenai Barito Renewable Energy yang bisa saya sampaikan, Pak Bernard cerita. Oke, terima kasih Bu Merly, luar biasa atas penyampaiannya. Dan tentu saja kepada para hadirin sekalian, peserta IE atau Indonesia Investment Education, ada beberapa hal yang bisa kita summary dari presentasi Bu Merly tadi. Yang pertama adalah kaitan mengenai visi dan misi dari perusahaan brand itu sendiri. Adalah tujuannya adalah untuk memproduksi energi bersih dengan tujuan untuk mensupport target dari pemerintah untuk net zero emission. Dan tentu saja dengan kapasitas produksi saat ini yang udah ada, akan ditargetkan pada tahun 2030 nanti akan mampu menghasilkan hampir 2000 megawatt energi dengan total 1539 megawatt dari geothermal dan 397 megawatt dari angin. Dan perusahaan Barito Renewable Energy ini juga telah terbukti bertahun-tahun, di mana kita melihat pertumbuhannya dari tahun 1994 hanya 165 megawatt. Tetapi hingga tahun 2024 telah mencapai 961 megawatt atau naik lebih dari 5 kali lipat dalam waktu 20 tahun. Dan saat ini PT Brand juga telah mencetak atau menghasilkan 17% dari produksi energi atau PLN di Jawa Barat. Dan tentu saja ini ditopang oleh sektor geothermal dan anginnya. Di mana di geothermal yang sudah beroperasi sebelumnya ada di Wayang Windu dan juga Darajat. Sedangkan untuk angin ada di Sukabumi dan juga ada di Lombok dan juga Sidrap 2. Nanti kedepannya itu, tapi saat ini ada di Sidrap 1. Kemudian untuk kaitan mengenai ESG, perusahaan brand ini tentu saja akan mengedepankan ESG dengan adanya kepedulian terhadap environment, ekonomi, dan education, dan juga terhadap ekosistem hewan-hewan di sekitarnya. Dan nanti kita akan open juga ya, Bu Merly, untuk kaitan mengenai Q&A kepada rekan-rekan sekalian. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan cukup menarik, Bu Merly, dari kami. Ya, ini adalah kaitan mengenai transformasi dari brand yang sebelumnya hanya geothermal, tetapi saat ini juga melebarkan sayapnya untuk ke energi angin. Apa yang melatar belakangi hal tersebut, Bu Merly? Ya, terima kasih banget Pak Bernard untuk pertanyaannya. Jadi mungkin kembali lagi tadi yang kita sampaikan kan, kita memiliki vision yaitu untuk menciptakan energi bersih untuk ininya ya, untuk Indonesia maupun untuk dunia. Salah satunya itu adalah merupakan visi daripada brand sendiri. Memang kami selama lebih dari 20 tahun itu kami beroperasi di panas bumi, energi panas bumi, energi clean energy dari sana. Nah, namun itu juga tidak kembali kepada visi kami sendiri. Kita kan juga ingin, visi dan misi kami ingin mensupport daripada target pemerintah untuk menuju kepada energi transisi, menggunakan energi renewable. Dan kami melihat juga bahwa salah satu selain daripada panas bumi, energi wind itu adalah juga merupakan bagian daripada renewable energy, di mana kami bisa juga ikut berkontribusi dari energi wind untuk mensupport kepada target tersebut. Jadi kita tidak menutup kemungkinan Barito Renewable itu hanya di panas bumi, walaupun kami mungkin 20 tahunan lebih memiliki expertise-nya di panas bumi, tapi di wind juga kita melihat adalah satu peluang buat kami juga ikut berkontribusi melalui wind energy tadi itu sih Pak. Luar biasa, jadi ada geothermal dan juga wind. Apakah di masa yang akan datang ada potensi juga, Bu, tidak hanya dua sektor tadi, dan bisa membuka ke sektor lainnya untuk menjadi renewable energy yang menjadi produsen energi di brand itu sendiri? Ya, pasti kami tidak menutup hanya di panas bumi dan wind juga.
Namun memang kalau sekarang itu dilihat seperti growth plan kami itu kenapa hanya di geothermal dan wind, saat ini memang fokus daripada manajemen kami kan memang mengembangkan di panas bumi yang kami miliki juga dan untuk di wind. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kami juga untuk melihat ke depannya energi bersih yang lainnya, misalnya dari solar ataupun hydro kalau ada potensi di sana. Kita juga akan masuk ke sana juga, tapi kembali lagi ya, semua tergantung daripada bagaimana keekonomian proyek itu sendiri juga, bagaimana kontribusinya terhadap penambahan kapasitas daripada di brandnya sendiri juga, dan bagaimana juga kontribusi secara keseluruhan. Jadi ada beberapa aspek juga memang yang harus kami lihat sebelum kita berbicara kita masuk, tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk kita akan ikut berkontribusi dan melalui energi bersih. Oke, jadi tentu saja brand akan melakukan feasibility study terlebih dahulu ya, sebelum ekspansi ke hal yang lain seperti contohnya solar maupun hydro energy. Tapi saat ini tentu saja fokusnya masih di geothermal dan angin, karena tentu saja upside-nya masih cukup signifikan. Dan kita akan melihat nih Bu, membahas mengenai growth strategi yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Merly. Di mana tadi yang poin kedua adalah maximize existing operasional, yakni ada di Wayang Windu, di Salak, Derajat, dan juga Sidrap 1. Apa upaya yang dilakukan perseroan, Bu, untuk memaksimalkan potensi di 4 daerah tersebut? Dan bagaimana kita mengetahui kalau potensi di daerah tersebut sudah maksimal, sehingga akan dilanjutkan untuk pembangunan di daerah yang lain? Ya, jadi balik ke growth strategi kita dengan memaksimasi resource yang kita miliki saat ini. Itu Pak Bernard saya sampaikan tadi, tim operation kami maupun tim daripada subservice kami juga ini saat ini. Mereka actively untuk senantiasa melakukan review kajian, dan sebagai tambahan juga di Star Energy Geothermal ini sendiri kami memiliki satu department itu yang kami namakan Technology Innovation di sana. Jadi mereka senantiasa juga melakukan review kajian bagaimana kita bisa mengoptimalisasi kapasitas yang kita miliki saat ini. Yang pertama tadi disampaikan adalah dengan melalui retrofitting. Jadi bagaimana dengan kita bisa optimalkan lagi, kita melakukan dengan steam input yang sama ataupun juga dengan steam tambahan steam yang minimum, tapi kita bisa mengenerate mungkin listrik yang lebih besar. Jadi mereka melakukan kajian dari sisi teknikal, apakah turbinnya, rotornya, dan lain sebagainya di power plant yang bisa kita ganti, cooling tower, bisa kita ganti, kita jadi optimize kan di sana. Yang kedua, area kita beroperasi dari tim subservice kami juga mereka lakukan review, kajian, melihat di mana potensi resources kita di berapa. Jadi mereka review, kaji di sana, sehingga poin kedua tadi adalah kita menambah unit baru dari Wayang Windu, unit 3 maupun Salak 7. Jadi itu adalah proses yang sudah dilakukan oleh tim subservice bersama tim operasional, mereka review potensialnya seperti apa. Jadi bisa kita lakukan sampai dengan kita simpulkan, ini bisa kita kembangkan, bisa kita lakukan sebagai penambahan kapasitas daripada Star Energy Geothermal. Oke, jadi dengan optimalisasi operasional dari sisi teknis dan juga akan terus ada R&D ya Bu, yang terus meningkatkan efisiensi dari proses produksi sehingga energi yang dihasilkan dari existing plant bisa berlangsung secara optimal, begitu? Ya, dan juga dengan penambahan daripada unit baru ya. Jadi potensinya itu kan kita bisa mendevelop unit, mungkin area kami beroperasi saat ini, area misalnya daerah utara dan lainnya, mereka akan melihat di sana potensinya. Jadi kita ngembangkanlah unit baru juga. Oke, jadi di daerah yang sama itu bisa pengembangan unit baru juga Bu ya? Misalnya ya, kita bisa Wayang Windu Utara, kita bisa ke Wayang Windu Selatan, misalnya seperti itu. Ya Bu? Bisa, dia itu berdasarkan daripada hasil review daripada tim subservice kami. Sebagai informasi aja, saat ini dari area kami beroperasi itu, kami hanya menggunakan dari area konsesi yang kami miliki saat ini itu hanya lebih kurang 2% dari area konsesi yang kami miliki. Jadi itulah salah satu upaya yang terus-menerus dilakukan, studi yang dilakukan terus-menerus, bagaimana untuk kita senantiasa untuk mengembangkan area operasi. Oke. Dan kemudian nih Bu, pertanyaan yang selanjutnya yang lebih menarik lagi adalah mengenai
new site yang akan di-develop oleh brand, yaitu ada Suoh Sekincau, Hamiding untuk geothermal, dan juga untuk angin ada Sukabumi, Lombok, dan juga Sidrap 2. Nah, bagaimana perkembangan sejauh ini dan kapan ditargetkan site-site baru tersebut untuk bisa mulai beroperasional? Karena seperti kita ketahui, Suoh Sekincau itu bisa menghasilkan energi hingga 875 MW, Hamiding bisa sampai 550 MW, dan lain sebagainya. Iya, jadi kalau untuk dua aset kami yang Suoh Sekincau maupun Hamiding, saat ini itu masih dalam tahap kita sebutnya adalah PSPE, tahap eksplorasi, dan mudah-mudahan sih dalam waktu, kalau berdasarkan growth plan yang tadi saya sampaikan juga, untuk di geothermal kami harapkan 2027 kita sudah bisa melihat adanya tambahan kapasitas dari dua site tersebut, dari Hamiding maupun Sekincau. Nah, hal yang sama juga untuk yang dari angin, dari Sidrap 2, Sukabumi maupun Lombok. Saat ini juga memang tim lagi melakukan beberapa proses kajian dan sebagainya, termasuk ke tender dengan di PLN juga. Jadi ini adalah proses yang kami lakukan. Kalau dari angin, mudah-mudahan kalau semua berjalan lancar ya kami targetkan 2026 kami sudah bisa mendapatkan tambahan kapasitas dari Sidrap 2. Itu mungkin Pak Bernard. Yang pasti sih sekarang juga semua sedang berjalan, dari manajemen memiliki tugas senantiasa bagaimana kita mengembangkan untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Oke Bu Meli, jadi ada dua set yang perlu diperhatikan rekan-rekan sekalian, yaitu Suoh Sekincau dan Hamiding yang saat ini sudah mulai eksplorasi, di mana akan diproyeksikan bisa mulai produksi energi di tahun 2027, di mana kapasitas Suoh Sekincau ada di 875 MW hingga, dan Hamiding hingga 550 MW. Sedangkan Sidrap 2 2026 diharapkan sudah mulai beroperasi, begitu ya Bu Meli ya? Ya. Oke. Dan kemudian ini ada pertanyaan lainnya kaitannya mengenai carbon credit. Bagaimana Bu Merly dan perseroan melihat peluang carbon credit dan REC sebagai salah satu penopang revenue dari brand kedepannya? Karena kita melihat bahwa pajak karbon di Indonesia masih sangatlah rendah. Apakah ini akan strateginya untuk menjual carbon credit ke luar negeri atau bagaimana, Bu Merly? Ya. Jadi mengenai perdagangan karbon ini, memang kami saat ini dalam proses kajian juga di tim kami. Namun yang bisa saya sampaikan senantiasa, yang pasti dari brand juga kita senantiasa mensupport daripada program pemerintah juga dalam hal perdagangan karbon, dalam hal untuk carbon credit trading ini. Dari produksi kami sendiri, Star Energy Geothermal sekarang sendiri itu adalah dalam 1 tahun itu sebenarnya kita sendiri saat ini sudah bisa mengeluarkan sertifikat green ya, atau REC itu sendiri adalah sebesar 3,2 juta megawatt untuk IREC sertifikat. Oke. Untuk yang dari CR-nya, Carbon Emission Reduction punya sertifikat, saat ini di inventory sendiri, kami sendiri itu memiliki lebih kurang 4,1 juta ton CO2 emission. Jadi potensi itu cukup besar, dan senantiasa ya pasti kami akan mengikut sertakan juga, karena itu merupakan salah satu growth strategy, pilar daripada growth strategy kami ya Pak Bernard, kalau dilihat di dalam untuk kami menuju menopang daripada pertumbuhan juga. Jadi kalau Bapak tanya di mana saat ini, ya kami juga mempelajari mengenai policy ataupun kebijakan daripada pemerintah terkait dengan perdagangan karbon. Oke. Jadi tentu saja brand juga akan melihat revenue ke depan dari sini. Tapi saat ini belum ada ya Bu ya revenue stream dari carbon credit dan REC untuk saat ini. Sebelumnya bisa saya sampaikan bahwa kami sempat melakukan perdagangan karbon tersebut. Namun beberapa tahun terakhir ini juga karena sudah ada peraturan dari government mengenai perdagangan itu, jadi kami masih dalam mendalami daripada peraturan tersebut. Bagaimana kita juga, karena kita juga akan senantiasa comply terhadap peraturan yang ada
di mana kita beroperasi. Jadi itu adalah saat ini dalam proses kajian di internal tim Star Energy. Itu sih Pak. Oke, luar biasa. Dan dari growth strategi yang paling menarik nih, Ci, yaitu growth strategi kelima, yaitu expand operation overseas dan juga acquire renewable project. Apakah saat ini dari Perseon udah ada melihat potensi perusahaan energi yang bisa diakuisisi oleh brand untuk meningkatkan kapasitasnya secara inorganik? Ya, kalau pertanyaan ke sana ya, karena itu salah satu pilar kami kan. Senantiasa kami akan melakukan, yang pasti kita senantiasa melakukan kajian untuk mengenai prospek-prospek yang bisa kita akuisisi ataupun kerjasama dalam hal renewable energy ini. Namun kembali lagi ya, Pak Bernard, semuanya itu kan juga melalui visibility tadi kita akan melihat bagaimana keekonomiannya, bagaimana kontribusinya terhadap pertumbuhan daripada brand sendiri, bagaimana penambahan kapasitas itu bisa mensupport pertumbuhan daripada brand itu sendiri juga. Jadi kalau tanya apakah ada pasti benar itu. Ya, tapi semuanya ada hitung-hitungannya lagi ya Bu ya. Ada visibility study. Jika ini project bisa mengakibatkan brand semakin besar dengan rasio-rasio keuangan yang cukup solid, tentu saja bisa menjadi pertimbangan tentu saja Bu Merly ya. Iya. Okay. Itu salah satu yang saya sampaikan tadi, bagaimana kajiannya dari visibility study keekonomian project tersebut itu kan tetap mensupport. Oke, dan sebagai informasi, brand saat ini hingga 9 bulan pertama 2024 mencatatkan revenue di angka 6,68 triliun rupiah dengan operating profit di angka 5,37 triliun. Net profit margin yang dihasilkan di angka kurang lebih 19,5% dengan net profit di kisaran 1,3 triliun. Dan tadi Cik Rita udah mulai... Aduh, keputus. Aduh. Pada hari ini, Cirita tadi post, halo Ci. Iya, sorry keputus nih kayaknya internet aku tadi ada sedikit gangguan ya. Oke, silakan Cirita. Iya, tadi ini ada pertanyaan yang sebenarnya mengenai kayak kemarin itu kan akhir tahun ada brand ada berita kalau Star Energy dan Star Energy Geothermal berkolaborasi dan Kyndryl untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI dalam operasionalnya. Jadi ini migrasi sistem IT mereka ke Microsoft Azure Cloud ya Bu ya. Ini kan memang sangat menarik ya karena teknologi itu kita nggak bisa pungkiri ini akan sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari dan terutama pemanfaatan bisnis. Nah, apa manfaat utama yang kira-kira dapat Barito Renewable dapatkan dari migrasi ke Microsoft Azure Cloud nih? Gimana AI itu membantu mengoptimalkan operasional dari brand ini? Ya, thank you Cirita untuk pertanyaannya. Jadi ya memang yang pertama kita sudah migrate dengan Kyndryl itu ke Microsoft Azure di cloud. Yang kedua juga mungkin kalau Cirita melihat pemberitaan kami juga sudah bekerja sama kolaborasi juga dengan Schlumberger. Di dalam hal ini juga di mana juga itu terkait dengan teknologinya. Nah, bagaimana kita mengharapkan, maksudnya dengan adanya kolaborasi ini bagaimana itu bisa membantu dalam operasional kami. Yang pasti dengan adanya AI saat ini ya, kecerdasan AI saat ini juga dalam hal kita berbicara pertama mungkin dalam hal analitik data analitik yang kita miliki. Bagaimana data dengan AI tersebut itu kita harapkan kita bisa melakukan evaluasi terhadap produksi kami sendiri untuk melihat daripada produksinya apakah anomali dan lain sebagainya. Data AI itu kan dia bisa mengkolek data tersebut. Bagaimana kita melihat predictive maintenance untuk lebih mature predictive maintenance kami melakukan maintenance di power plant kami. Kemudian juga dalam hal well characterization kita untuk ngebor, karena geothermal kan kita senantiasa ngebor juga. Nah, jadi itu kolaborasi yang kami lakukan bersama, kami harapkan dan
tidak terbatas pada hal itu aja ya cerita ya. Benar, Itu benar. kan mungkin sebagai gambaran umum. Contoh aja. Di sana kami mengharapkan dengan adanya itu kami bisa melakukan lebih efektif dalam kami melakukan operasional kami, juga menunjang operasional kami, yang pasti ujungnya juga ke efisiensi daripada produksi maupun di operasional, biaya operasional di sana. Ya. Jadi sekarang ini kan semua juga ada AI, kita melihat bagaimana AI mendeteksi Benar. semuanya. Benar. Itulah yang kami harapkan dengan kolaborasi kami dengan Kyndryl maupun dengan Schlumberger, dan dalam mensupport daripada operasional kami juga sendiri, maupun untuk pengembangan yang ke depannya. Jadi tidak berbicara ada existing asset saja operasional, tapi juga untuk growth opportunity yang ke depannya. Oke, menarik ya. Mungkin ini akan sangat menarik ke depannya. Pertama untuk efisiensi secara akurasi, dan pastinya untuk biaya operasional juga ya. Oke, ini udah banyak sekali pertanyaan sebenarnya. Aku coba cari beberapa yang paling relate karena banyak. Wah, ini banyak banget nih pertanyaan. Pasti menarik ya, Cik ya. Karena kan brand market cap terbesar di Iya, mungkin aku bacain sebenarnya nggak dari atas, tapi ini satu yang langsung menarik perhatian saya karena dia nanya langsung 4 nih. Saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Berapa cadangan REC brand untuk saat ini? Itu nomor 1. Kemudian kedua, berapa jumlah produksi REC rata-rata brand per bulan dengan kapasitas saat ini? Ketiga, apakah sudah ada gagasan aturan pemerintah untuk kewajiban memakai REC? Keempat, apakah REC dikeluarkan oleh brand jika untuk market global dan hanya untuk Indonesia? Dan 5, berapa harga 1 unit REC? Mungkin kita jawab dari yang pertama dulu ya, Bu. Berapa cadangan REC brand untuk saat ini? Jadi seperti tadi yang saya sampaikan cerita, Iya. saat ini tuh secara tahunan dari 3 aset yang kami miliki di Salak, Derajat maupun di Wayang Windu sendiri itu, kita bisa menghasilkan RPC lebih kurang di 3,2 juta megawatt per tahun saat ini. Ya, dari green certificate REC ini kan sifatnya itu green certificate. Oke. Jadi itu lebih kurang kita saat ini berada di 3,2 juta ton per megawatt hour. Jadi kalau nyambung ke pertanyaan nomor 2, berapa produksi rata-rata ya? Mungkin bisa dilihat dari per tahun 3,2 juta tadi, rata-rata per bulannya itu ada di berapa gitu ya gambarannya. Oke. Jadi tadi sekaligus menjawab produksi REC rata-rata brand per bulan belum, Bu ya? Ya, jadi kan kita 1 tahun itu kita bisa memproduksi lebih kurang di 3,2 juta ya. Benar. Oke, apakah ini sudah ada gagasan peraturan pemerintah untuk kewajiban memakai REC ini? Saat ini sih mengenai peraturan kewajiban, mungkin saat ini kita juga lagi ngelihat juga mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan green energy atau mengenai karbon ini juga gitu ya. Cuma memang kalau pertanyaannya mengenai apakah sudah ada gagasan, ya kita sendiri juga perdagangan mengenai karbon ini kan juga baru ya, baru-baru ini aja baru-baru ini aja. Jadi mengenai kewajiban ya mungkin itu masih dalam kajian. Kalau kita lihatnya masih dalam tahap juga ya. Iya. Menuju. Oh ternyata Bu, ini ternyata ada yang resen. Mau diakomodasi untuk resennya Bu di Pawing nih, emang salah satu aktif investor gitu. Boleh ya Bu ya? Silakan Pak Awing. Oke, kita Pak. akomodir untuk langsung bertanya kepada Bu Merly. Silakan Pak Awing. Boleh di-unmute dan langsung bertanya. Ya, silakan di-unmute. Pak Dren ya. Sama Bu Merly. Ini saya lihat si visinya brand ini kan menjadi perusahaan terbesar di dunia. To be the largest and leading renewable energy company in the world. Di mana salah satu pilarnya, yang pilar kelima itu untuk ekspansi di luar negeri dan mengakuisisi proyek di luar negeri. Pertanyaan saya adalah, satu, apakah mungkin Indonesia itu net zero karbon? Yang kedua,
apakah kedepannya ada pengembangan untuk Halo Pak Awing. Pak Wing suaranya keputus, Pak. yang pertama itu apakah mungkin kedepannya net zero karbon, yang kedua itu downstreamnya apa gitu. Udah, 2 pertanyaan itu aja dulu. Maaf, mungkin pertanyaan keduanya apa Pak Awing, kalau boleh tolong diulang lagi. Untuk mengarah ke downstreamnya apa ya? Ini kan pakai geothermal kan pasti suatu saat akan habis. Nah itu pengembangannya bagaimana itu? Oke. Jadi ya, mungkin saya coba untuk ini dulu ya. Mengenai apakah Indonesia akan menuju kepada net zero. Kalau dari saya katakan ya, kita juga melihat sudah target pemerintah untuk menuju kepada net zero tersebut itu. Yang pasti saat ini kan kita juga dari dalam masa transisi untuk menuju kepada net zero emission tersebut. Dan di mana kami berada, brand saat ini, kami senantiasa untuk mendukung target pada pemerintah menuju kepada net zero tersebut. Dan pertanyaannya mengenai untuk di geothermal energy tadi, di geothermal itu panas bumi itu adalah merupakan kita sampaikan adalah dia adalah renewable energy di sini. Dan di Indonesia seperti seperti kita ketahui juga, Indonesia itu kita adalah berada di area banyak volcano di kita. Kita berada di pada ring of fire di Indonesia itu sendiri. Di mana mungkin nanti ini bisa disambungkan pertanyaan pertama tadi juga, apakah mungkin kita memiliki kapasitas di geothermal di Indonesia itu juga cukup besar. Selain di Amerika yang saat ini terbesar, Indonesia juga merupakan area yang memiliki kapasitas panas bumi yang cukup besar. Kita berada di area ring of fire. Dan konsep daripada geothermal sendiri itu disebut kenapa dia sebagai renewable energy. Dia itu konsepnya itu saya berikan gambaran seperti konsep kita masak air panas gitu ya, di kettle air gitu di sana. Jadi air panas kita masak, dia kan akan mengeluarkan uap ya. Nah, konseptualnya itu adalah uap itulah yang dipakai untuk menggerakkan rotor, turbin, itu untuk menghasilkan listrik jadinya di sana. Itu panas bumi. Dan bagaimana kita memaintain daripada uapnya tersebut itu, panasnya itu tetap stabil, itulah yang dibutuhkan skill daripada geothermal, panas bumi. Engineer kami harus memiliki skill, maupun dari tim subsurface kami, dia harus memiliki skill. Bagaimana kita melakukan injeksi? Kapan kita saatnya menambah air lagi kalau kita masak air panas? Di titik mana kita menambah airnya tersebut itu supaya panasnya tersebut itu bisa tetap ada, dia tetap stabil untuk di sananya. Kapan saatnya kita, ya dalam hal ini panas bumi, di titik mana kita harus ngebor sebagai gambarannya untuk kita senantiasa bisa memaintain panas bumi tersebut gitu. Jadi itulah sebabnya apakah akan habis, karena dia sifatnya renewable, tergantung bagaimana kita memanage daripada reservoir tersebut gitu. Jadi kalau kita salah nambah air di titik yang salah, misalnya kita masak air, kita nambahnya salah, dia nggak akan panas lagi, panasnya akan habis misalnya. Jadi skill tersebut itulah yang kami sampaikan bahwa kami sudah 20 tahunan beroperasi dan kami memiliki skill untuk di sana. Kami memiliki engineer yang cukup handal beroperasi dalam hal panas bumi ini juga untuk memanage daripada panas bumi tersebut itu. Mungkin mudah-mudahan itu bisa menjawab ya untuk pertanyaan dari kami. Terima kasih. Oke. Jadi istilahnya masyarakat Indonesia atau skill dari people yang ada di brand itu udah luar biasa ya, udah teruji selama 20 tahun lebih, Bu Merly. Ya, kami sampaikan ya, kami cukup proud, kami memiliki engineer yang sudah cukup berpengalaman. Jadi ya seperti itu ya Pak Bernard. Seperti saya sampaikan, panas bumi ini kita salah masak air, kita nggak bisa memanage jumlah panasnya, itu juga overheating, itu juga nggak bagus. Tapi terlalu dingin juga tidak menghasilkan panas juga. Jadi itu memerlukan skill tertentu yang dimana
Ya, saat ini dengan itu kan tidak hanya sehari 2 hari aja, dan itu adalah melalui proses. Dan di dalam Star Energy sendiri juga kami memiliki program yang kita lakukan juga untuk senantiasa untuk mendevelop talent ataupun engineer untuk sebagai gambarannya. Oke, programnya bagaimana Bu untuk mencari talent yang sangat passionate di geothermal ataupun untuk mereka bisa terus menambah skillnya sehingga bisa mengefisiensikan proses produksinya? Jadi Star Energy Geothermal ini juga kita memiliki program. Sebenarnya ini program sudah kami mulai dari tahun 2020 yang lalu, kalau saya tidak salah 2019-2020 lalu itu juga. Kita memiliki program seperti training program. Oke. Jadi kita memiliki training program baik dari sisi technical maupun dari sisi support function. Kita membuka peluang untuk dari mahasiswa kita roadshow ke kampus dan lain sebagainya. Kita merekrut juga, kita membuka talent bagi mahasiswa juga, talent muda yang ingin ikut berkontribusi di dalam hal energi bersih tersebut. Jadi mereka melalui pendidikan, kita lakukan bagaimana geothermal tersebut beroperasi. Dari sisi baik technical team, yang pasti mereka memiliki program-program tersendiri. Support function itu memiliki program-program tersendiri. Dan bagi mereka yang kira bahasa saya sih lulus ya ininya, program tersebut, mereka akan menjadi bagian daripada Star Energy juga, bagian daripada Barito Renewable ini untuk bersama-sama kita untuk mengembangkan energi besar ke depannya. Jadi yang pasti yang satu message yang kita mau sampaikan di sini juga, kita juga senantiasa melakukan succession planning juga di dalam hal ini. Di dalam manpower kita juga, bagaimana kita juga bisa tetap memanage operasional yang tetap berkelanjutan untuk di sininya. Ilmunya juga tetap berkelanjutan juga dilakukan. Dan gambaran di Salak sendiri ya, kita memiliki Geothermal Science Center di Salak, di area operasi kami di sana. Jadi kalau misalnya nanti ya Pak Bernard, Cirita, dan investor kalau mau melihat, silahkan. Kami tunggu kedatangannya juga untuk di area operasi kami di sana, di Salak. Nanti kita bisa ngelihat secara lebih detail bagaimana sih gambarannya di panas bumi itu sendiri, geothermal itu sendiri, sambil tentunya juga melihat indahnya alam di mana kita beroperasi. Wow, boleh sekali Bu Mer. Nanti kita ajak teman-teman IE juga ya cerita ya. Iya, makanya menarik sekali nih. Untung nanti Site kita visit bisa ya. jalan-jalan bareng ke sana. Kita nanti syuting sama tim Sokor nanti. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari. Tunggu bentar nih, kayak ada yang bocor. Pak Ini Awi. ada pertanyaan menarik dari YouTube nih. Kaitan mengenai gunung berapi di Indonesia itu kan banyak sekali, Cik. Nggak hanya di Gunung Salak, Bu Merli. Begitu juga angin. Yang anginnya kencang juga banyak. Apakah brand berencana mengcover terutama panas bumi di area yang belum dikelola? Seperti gunung-gunung berapi. Contoh Gunung Merapi di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan lain sebagainya. Ya, terkait dengan itu benar, Indonesia berada di Ring of Fire, potensinya memang cukup besar. Tapi kembali lagi Pak Bernard, kita juga tim kami memiliki tim business development juga. Kami memiliki tim itu yang terdiri dari komponen daripada tim technical, engineering, reservoir. Mereka juga senantiasa melakukan kajian di mana sih area-area potensial yang bisa kita develop. Jadi kalau Pak Bernard bertanya, ya senantiasa, karena itu kan salah satu juga untuk menuju kepada growth maupun untuk mensupport kepada energi transisi tersebut ya. Nah, tapi kembali lagi kita kan juga akan lihat mana potensi areanya, di mana yang bisa kita kembangkan, area yang bisa kita kembangkan, dan bagaimana keekonomian daripada pengembangannya di sana. Jadi semua itu, kalau Bapak tanya apakah kita ada potensi untuk mengembangkan sana? Ada. Kita tidak menutup itu semuanya. Dan tim kami senantiasa juga melihat mengenai area-area mana yang akan kami kembangkan. Yang pasti kami senantiasa untuk mendukung kepada target pada pemerintah untuk menuju kepada energi transisi. Kami senantiasa juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, dalam hal ini juga ESDM, dalam hal ini untuk mengenai pengembangan ke depannya. Oke, Bu Merli, kalau kaitan mengenai pengembangan di bisnis geothermal dan bisnis angin, pasti memerlukan capex dan opex yang berbeda-beda.
bagaimana struktur pemodalan untuk di dua lini bisnis ini, Bu? Dan bagaimana ROI untuk dari masing-masing sektor bisnis? Kalau mengenai itu benar Pak. Jadi kalau geothermal tadi salah satunya kan kita mesti konsisten juga salah satunya untuk melakukan pengeboran. Iya. Capex untuk geothermal panas bumi sendiri itu pasti akan jauh lebih besar daripada di wind gitu. Iya. Di geothermal mungkin kita berbicara kita sekali untuk mendevelop yang baru aja mungkin dibutuhkan lebih kurang 5 sampai 6 juta per megawatt untuk di panas bumi ya. Untuk di wind itu lebih kurang membutuhkan mungkin hanya biaya pengembangannya mungkin sampai dengan 2 juta saja per megawatt. Itu memang berbeda misalnya. Iya. Nah, strukturnya yang pasti nanti itu akan terdiri dari kami untuk ini akan balancing antara struktur pemodalan antara equity maupun kita akan melakukan project financing untuk dalam pengembangan program kami tersebut. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan juga mungkin ingin ini untuk investor-investor juga bisa mengerti kalau geothermal itu sebenarnya adalah energi bersih yang sifatnya itu base load. Dia bisa beroperasi selama 24 jam. Sehari 24 jam, setahun bisa 365 hari itu dia base load sifatnya. Sementara kalau kita compare dengan wind energy, ya mungkin wind kapasitasnya dari sisi capacity factor mungkin lebih kurang bisa beroperasi di 30% daripada capacity. Jadi dia sifatnya itu intermittent. Sementara kebutuhan di kita juga kan lebih besar di baseload ya kita melihatnya. Lebih kurang 70-80% itu kita baseload sifat. Oke, jadi tentu saja dengan modal yang dikeluarkan lebih besar untuk yang geothermal, tetapi jumlah energi yang dihasilkan jauh lebih konsisten dan lebih besar ya Bu ya dibandingin dengan wind. Sehingga return on equity-nya juga sebanding ya Bu ya untuk lebih invest di geothermal dibandingkan dengan di angin. Apakah begitu? Karena saya lihat fokusnya brand ini lebih geothermal untuk saat ini. Saat ini kan memang geothermal itu adalah merupakan aset pionir yang boleh bilang yang sudah kami miliki ya dari awal daripada anak usahanya brand Star Energy Geothermal. Wind tersebut itu kan seperti diketahui baru tahun 2024 kita masuk memiliki anak usaha wind. Kalau mengenai ROI itu kan akan relatif ya daripada masing-masing untuk di sininya melihatnya. Namun kembali lagi adalah di mana brand berada, kembali kepada visi dan misi kami sendiri itu kami ingin menciptakan energi bersih. Itu yang pertama. Untuk ini juga energi bersih untuk dunia, untuk Indonesia, untuk dunia, untuk anak cucu kita. Dan yang kedua, balik kepada misi kami itu adalah kita ingin mensupport daripada target pemerintah untuk menuju kepada transisi menuju kepada energi bersih untuk kesana. Mungkin itu Pak Bernard. Oke Bu Merly. Kita akan bahas pertanyaan dari audiens. Ini cukup banyak ya Bu ya, sesuai disampaikan Cik Rita. Pertanyaan yang cukup menarik ini dari Ratna Tisnawati. Seperti kita ketahui, Bapak Donald Trump ini keluar dari Paris Agreement, yaitu Amerika Serikat. Apakah hal ini bisa mempengaruhi bisnis perusahaan energi terbarukan ke depannya, dan termasuk saham-sahamnya? Halo Bu Merly. Oke, mute ya. Sebentar. Ini ya, ada sedikit masalah teknis, mohon maaf. Iya. Benar ininya. Ya, kita ngelihatnya juga ya mengenai transisi energi ini kan yang pasti itu akan merupakan satu proses yang akan terus berlangsung, terus-terusan. Memang saat ini posisi daripada Presiden Trump memang berbeda kita ngelihat dengan pengumuman yang terbaru ini. Namun kita lihat juga bahwa leadership daripada transisi energi untuk menuju kepada energi clean energy tersebut itu, kalau dari kami melihatnya itu mungkin akan diambil alih juga oleh global power lainnya juga, misalnya seperti di Eropa kita melihat saat ini juga mereka masih juga tetap menghormati Paris Agreement, masih tetap berjalan. Kemudian di China seperti pemberitaan kita lihat juga China juga sudah cukup agresif sekali dalam pengembangan energi bersihnya.
baik dari solar maupun dari wind, mereka juga udah cukup expand sekali gitu loh, kita boleh katakan. Jadi walaupun saat ini juga misalnya kita melihat dari pemerintah Amerika Serikat dengan position barunya tersebut itu mereka mengurangi prioritasnya di sana, tapi kita juga melihat adanya opportunity lain juga. Ini juga mengundang adanya daripada ya aktor global lainnya juga untuk masuk mengambil alih daripada peran daripada untuk menuju kepada energi transisi menuju energi bersih tersebut. Oke, jadi tetap optimis ya Bu ya, karena tentu saja Pak Presiden Prabowo juga mencanangkan net zero emission di Indonesia untuk 50 tahun ke depan, sehingga mudah-mudahan ini bisa tercapai. Apalagi kita bisa melihat bahwa dari sisi brand sendiri menargetkan adanya 2.429 megawatt di tahun 2032 nanti. Dan ini akan bertahap dengan pengoptimalan fasilitas yang udah ada, baik itu di Gunung Salak, Wayang Windu, di Darajat dan Sidrap 2, maupun juga kaitan mengenai pembangunan set atau plan yang baru. Nah, Bu Mary, hingga tahun 2032, dengan target 2.429 megawatt, kira-kira bagaimana performance keuangan brand? Berapa compounded annual growth hingga tahun 2032 dari sisi revenue, dan juga berapa net profit margin yang ditargetkan? Saat ini di kisaran area 19,5%. Silakan, Bu. Ya, Pak Bernard, dengan saat ini yang bisa saya sampaikan mungkin sampai saat ini kan berdasarkan laporan keuangan 9 bulan kami ya. Ya. Itu kan revenue kita catat di 441 juta, EBITDA kita di 337 juta, kemudian di net income lebih kurang 86 juta. Itu kan baru menggambarkan 9 bulan operasi dari panas bumi dan juga dari angin, itu baru kontribusinya 6 bulan. Gitu. Betul. Ya, di sana kan udah bisa melihat adanya penambahan. Jadi saya ini kan masing-masing analis ini kalkulatornya juga pasti udah pada jago-jago semua lah untuk ngitungnya. Jadi dengan kita sampaikan tadi penambahan kapasitas kami sekarang kurang dari 1 gigawatt hour menuju nanti optimis 2,8 gigawatt hour udah bisa dikalkulat lah ya kira-kira kembangannya kita, revenue-nya berapa, EBITDA berapa, dengan net income di berapa nantinya. Oke, Bu. Jadi double digit growth lah ya Bu ya, tiap tahunnya Bu ya. Ya, amin. Nanti ditunggu aja pengumuman berikutnya ataupun berita-berita berikutnya lagi dari brand ya, Pak Bernard. Oke, Bu. Siap. Dan kita kembali ke pertanyaan audiens nih, Bu. Banyak yang menarik, terutama salah satunya adalah kaitannya mengenai brand yang di pengumuman MSCI sebelumnya tidak berhasil masuk, dan juga FTSE yang terakhir juga masih belum masuk juga. Bagaimana tanggapan perseroan mengenai hal tersebut? Ya, yang pasti Pak Bernard mengenai keputusan masuk atau tidaknya, memang itu kan ada di MSCI sendiri. Gitu ya. Dari kami manajemen, yang pasti kami senantiasa akan fokus kepada pertumbuhan. Bagaimana kami merealisasikan target growth kami, bagaimana kami bekerja secara optimal untuk menghasilkan apa yang sudah kami sampaikan juga untuk growth-nya. Jadi kembali lagi ya, kami berterima kasih kalau kami dipercaya untuk masuk, kami senantiasa mensupport. Sifat kami adalah dalam hal ini senantiasa kita netral ya terhadap bagaimana keputusannya tersebut. Yang pasti fokus kami akan senantiasa adalah mengenai growth daripada company, mengenai bisnis daripada company, bagaimana kami bisa merealisasikan growth tersebut mencapai kepada visi maupun misi daripada Barito Renewable Energy itu sendiri. Oke, jadi keputusan masuk FTSE atau MSCI itu bukan keputusan dari brand itu sendiri ya. Fokus dari perseroan adalah fokus untuk menyesuaikan atau bekerja keras supaya target pertumbuhan yang dicanangkan ke depannya bisa tercapai ya. Seperti tadi target 2.429 megawatt di 2032 diharapkan tercapai ya Bu ya. Benar, jadi fokus kami setiap hari ya kami lakukan itu kajian bagaimana kita bekerja untuk menuju ke sana. Target growth tercapai. Yes, itu paling penting kan. Tentu saja ketika growth perusahaan tercapai, investor sendiri akan melihat perusahaan tersebut Bu.
Setuju sih saya. Soalnya kalau mau masuk MSCI apa enggak itu bukan ranahnya emiten, tapi emiten tuh cuma kerja. Gimana bikin company ini lebih berkembang, pertumbuhannya bagus, dan akhirannya nanti akan dilirik sendiri oleh investor dari global gitu. Bukan nggak ada urusan gitu kan sama review ini. Itu kan biar mereka yang mereview brand itu fokus dengan pertumbuhannya. Setuju. Cerita mungkin ada pertanyaan yang menarik lagi, Ci, dari Ini rekan-rekan katanya si IE. Pak Dedi Riva katanya mau nanya. Aku bilang resen aja. Ya udah coba deh ya Pak Dedi, kalau mau nanya coba silakan, boleh di unmute deh. Mau nanya apa sih Pak? Pak Dedi jadi nanya gak? Jadi sih, jadi. Hah. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya gimana Pak? Jadi begini, sebelumnya selama ini kan saya kan hanya melakukan trading di emiten brand ini hanya berdasarkan dari insight-nya cerita ya. Saya sering lihat di insight-insightnya dan alhamdulillah selama ini saya win rate-nya 100% nih di brand. Belum pernah loss sama sekali. Nah, jadi sepanjang tahun saya selalu trading di emiten brand, saya terus terang belum pernah nih mengetahui secara detail brand ini bisnisnya itu secara detail itu seperti apa. Nah, setelah saya baca sedikit insight mengenai brand, singkatnya yang saya tahu bahwa brand ini adalah penggantinya energi listrik tapi bersifat lebih bersih gitu ya, atau net zero gitu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah apakah cikal bakal brand ini dulu awalnya ketika berdiri atau lahirnya di Indonesia ini, apakah ada hubungannya dengan yang kita tahu bahwasanya negara-negara yang pro terhadap lingkungan itu kan saya tahunya kan negara-negara dari Eropa nih, yang notabene mereka itu kan bukan pemilik sumber batubara yang jumlahnya itu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di negara tersebut. Sementara kita Indonesia ini kan termasuk pemilik sumber batubara yang sangat besar gitu kan. Nah, menyampingkan masalah net zero tadi, yang saya sangat penasaran itu terhadap cikal bakal berdirinya brand ini, apakah ada hubungan masalah politik atau kepentingan gitu agar kita Indonesia sebagai negara pemilik sumber batubara ini harga batubaranya itu nggak bisa selalu sustain di atas gitu, sehingga mereka selalu memberikan semacam penekanan bahwasanya kita ini ke depan harus menggunakan energi yang lebih renewable gitu, energi bersih. Mungkin itu aja cerita. Terima kasih. Baik. Ada mungkin saya kasih sedikit gambaran dulu ya Pak Dedi. Energi bersih ini adalah perkembangan zaman. Jadi memang nanti dunia akan arahnya ke sana. Jadi jadi nggak ada hubungan dengan politik. Ini benar-benar murni ya, kalau kita lihat di negara maju semua tuh udah full energi bersih. Kalau Bapak misalnya ke negara Swedia atau negara yang benar-benar kayak Finland itu nggak ada polusi, yang negara maju deh, itu memang udah nggak boleh pakai yang kotor. Jadi memang arahnya dunia untuk biar kita bumi ini lebih nggak banyak dari pokoknya arahnya itu akan ke arah yang energi terbarukan yang bersih. Jadi bukan karena politik sama sekali, bukan. Jadi mungkin ada yang mau ditambahin. Ya bumi kita ya, Cik. Iya benar, iya maksudnya gitu. Segala macam. Iya. Negara barat kan rata-rata mereka pendapatannya udah lebih stable dibandingkan negara berkembang kayak Indonesia. Jadi fokus mereka bukan energi murah lagi, tapi energi yang terbarukan untuk mencintai kita. Iya, jadi lebih ke sana. Jadi menghindari juga global warming ke depannya. Jadi kalau terlalu kotor, terlalu berpolusi, kita juga penduduknya juga
kan napasnya juga sakit ya. Jadi ada banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Jadi ini arah ke depan dunia itu akan ke sana. Jadi nggak ada hubungan dengan politik sama sekali. Memang inilah yang namanya perubahan zaman gitu. Mungkin itu aja ya Pak yang bisa saya. Betul, dan itu sesuai dengan visi misi dari brand ya Bu Marli ya. Iya, benar. Iya, amin. Iya, jadi sebenarnya brand ya hadir karena kebutuhan dari dunia untuk mencari energi terbarukan yang bersih. Jadi brand ini ya memberikan namanya energi terbarukan yang untuk kedepannya bakal dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi nggak ada hubungan sama batu bara. Batu bara mereka yang punya batu bara mungkin ya kerjaannya kayak gini. Kemudian ini ada perusahaan yang memang lebih concern ke lingkungan, lebih concern ke kehidupan yang lebih baik, bumi yang lebih sehat. Mereka mengembangkan energi terbarukan berupa geothermal. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Mungkin itu ya Pak ya. Jadi semangat, ya semangat investnya, happy cuan terus. Oke, terus mungkin nih ada sedikit pertanyaan lagi ya, apa lagi ya? Ini pertanyaan bagus kaitan mengenai harga beli dari PLN nih, Ci. Iya. Nah, seperti diketahui, tadi disampaikan 17% dari Jawa Barat itu PLN-nya disuplai sama brand ya, atau kebutuhan listriknya. Nah, harga listrik yang dibeli oleh PLN dari brand dengan PLTU lainnya, apakah ada perbedaan atau bagaimana, Bu Merli? Yang bisa saya sampaikan saat ini sih, Pak Berat, kami kan sudah memiliki kontrak jangka panjang dengan PLN. Jadi di masing-masing kontrak sendiri kan juga sudah ada komponen harga, bagaimana harga itu terbentuk, dan lain sebagainya. Dan kami juga tidak berada pada posisi juga untuk membandingkan dengan bagaimana dengan PLTU atau dengan yang lainnya juga gitu ya. Namun yang bisa saya sampaikan di sini adalah memang untuk di Panas Bumi kami sendiri, ya operasi kami sendiri, kami sudah memiliki kontrak jangka panjang. Itu juga mungkin sudah kami sampaikan juga di dalam pada saat kita melakukan IPO di dokumen prospektus gitu ya. Oke, dan tentu saja ini menjadi penopang revenue dari brand itu sendiri ya. Dan kita melihat bagaimana Bu Merli support pemerintah kaitannya mengenai energi terbarukan Bu pada pemerintahan Pak Prabowo saat ini. Ya, kita sendiri kan juga melihat ya dari yang pasti kita juga melihat pemerintah mensupport di mana target 5 tahun ke depan. Kita lihat juga dari sisi energi bersih itu sudah mencapai kalau saya nggak salah 75 gigawatt ya untuk menuju ke sana 5 tahun ke depan. Dan bahkan yang sebelumnya net zero 2060 kalau saya tidak salah sekarang malah 2050 gitu. Berarti kan ada terjadi percepatan ya malah menuju ke sananya ya. Jadi ya kita melihat pemerintah mensupport terhadap daripada transisi kepada energi baru terbarukan, energi bersih. Amin. Oke, terima kasih Bu Merli. Dan sebagai reminder ya cerita ya, kemarin saya sama Bu Angelin dari brand juga memang berencana ada site visit nih bareng Sukor, bareng IE juga untuk ke Gunung Salak nih. Iya, menarik nih. Bu Merli. Ternyata banyak sekali Bu yang nanyain gimana sih caranya untuk ke sana. Nanti kita coba adain kerjasama dengan Sukor ya. Welcome Cerita, Pak Bernard, dan semua investor kalau mau ke area kami beroperasi ke Gunung Salak ya. Nanti mungkin bisa dikoordinasikan aja dengan investor relation, dengan Bu Angelin juga nantinya. Kami welcome sekali gitu loh. Jadi nanti bisa lebih ngelihat dan bisa lebih mengenal lebih jauh ya seperti apa sih untuk Panas Bumi, area kami beroperasi seperti apa gitu. Betul. Jadi buat yang anytime kami welcome. Welcome sekali. Siap Bu, dan buat yang nggak berkesempatan ikut, nanti dari tim Sukor kita juga akan buatin videonya ya. Jadi teman-teman bisa melihat set Gunung Salak dari PT PEN ini dari segala sisi. Wow, ya. Pasti menarik banget ya. Oke cerita, ini kayaknya pertanyaan udah. Ini masih ada yang di ini di YouTube katanya, apa ada bisa dijual ke luar negeri Bu hasil energi terbarukan yang dihasilkan brand? Atau nantinya akan ada rencana untuk diekspor kayak gitu, emang bisa ya? Ya saat ini
yang kita lihat kan memang masih kita penjualan di domestik ya saat ini ya, pemenuhannya ketahanan salah satunya ya dari Pak Prabowo kan menyampaikan mengenai ketahanan energi ya. Tapi kami senantiasa yang pasti mensupport daripada program pemerintah ya ke depannya. Bagaimana arahan ataupun tunjuk daripada pemerintah, dari mana di sisi kami ini brand adalah kami senantiasa akan support mendukung kepada rencana maupun kepada target pemerintah. Yes. Mungkin di sana ya, cerita Pak Bernard. Yes, yang mungkin keluar negeri mungkin jualan carbon credit nanti ke depannya Bu ya, dan jualan RED. Karena kan pajak karbon di luar negeri jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Ya, dan sekarang kan juga sudah ada bursa karbon ya, Pak Bernard di sana. Iya. Betul, itu jadi potensi juga story ke depannya buat brand Cirita. Jadi major kliennya brand itu masih PLN ya Bu ya? Di sini. Ya, seperti kita ketahui kan cerita di sini kan memang Indonesia semuanya kan under itu PLN ya. Oke. Baik. Mungkin sekarang aku masuk ke sesi teknikal ya Bu ya. Aku izin share screen ya. Akan cerita. Oke. Kita akan bahas teknikal hari ini karena memang kita kehadiran brand pasti kita akan mengupas teknikal dari brand juga. Sekali lagi disclaimer. Kemudian IHSG ini kalau bullish skenario ini gimana? Ini IHSG kan udah koreksi dalam beberapa hari tapi dia tertahan di FR 38,2 di 6754. Jika breakpoint B di 6909 maka IHSG itu akan kembali rally menuju PRZ bad pattern di 7232. Dan kalau bearish skenario bagaimana? Kalau dia rebound untuk nutup gap doang di 6830, terus dia IHSG gagal break resistance di FR 50% di 6911, maka IHSG itu berpotensi koreksi menuju target head and shoulder pattern di 6265. Minor finish score trendnya adalah 2 daripada 8. Nah, kalau secara rotasi sektor, kita lihat secara weekly itu yang improving nggak ada. Yang leading tuh ada IDX Infra, IDX Tech, IDX Energi, dan IDX non-cyclical itu turun ke weakening. Dan weakening itu ada IDX Prop, cyclical, dan finance. Yang lagging itu ada di industri, trans, dan basic. Nah, tapi kalau daily-nya itu masih ada IDX Basic yang masih di-improving. Yang leading ada IDX Industry, Health, Property, Finance, Cyclical, Non-Cyclical, dan Tech. Kemudian IDX Trans itu turun ke weakening, lagging itu ada Infra, dan ada satu lagi Energi. Nah, kalau non-cyclical yang weekly, biasa kita weekly lebih panjang waktunya, ada Unilever, tapi Unilever ini hati-hati keluar dari MSCI, ada Gudang Garam, kemudian ada Hoki, ada Kino, yang ada di leading itu ada Cleo, SSMS, ada Alto, ada Gosco, ada Java. Ini kelihatan yang ayam-ayaman ada di daerah sininya. Weakening juga ada DSNG, MPPA, MLPL, dan Aisyah, MSP masih ada di lagging. Kalau yang health ini ada Sido. Sido ini kelihatan sangat menarik ya, dari improving kelihatan dia akan pindah ke leading. Kemudian ada PH, ada Mika, ada yang MMIX ini agak di leading tapi ada sedikit ada penurunan, mungkin ada sedikit koreksi. Ada Care yang pindah ke weakening, kemudian ada Piva. Nah, untuk minggu ini sendiri, karena kita memang kehadiran emiten brand, kita lihat teknikalnya. Ternyata brand itu rebound dari support FR 38,2 di 6625. Jika break resisten di 7150, maka brand itu potensi rally lanjutan menuju target cup with handle di 8775. Parabolic SARE sudah mengkonfirmasi ada sinyal beli. Rekomendasi teknikal untuk brand adalah buy area bisa lakukan di 71 hingga 6750. Dengan target pertama 7500, target 2 8250 dan stop lossnya 6650. Kemudian ini juga ada TPIA. TPIA break di poin B 7500 dan potensi rally lanjutan. TPIA itu berpotensi menuju PRZ bad pattern di 87 dan last high di 9000. Rekomendasi teknikal untuk TPIA adalah buy area bisa dilakukan di 8150 hingga 79, target 187, target 9000, stop lossnya di 77. Kemudian ini ada PSAB. PSAB rebound dari support FR 61,8 di 242 dan akan tes resisten di 302.
break resistan 302, maka PSAB itu potensi rally lanjutan menuju cup with handle di 446. Future Kumo sudah membentuk bullish crossover. Rekomendasi teknikal untuk PSAB buy if break 302. Buy area bisa lakukan di 300 hingga 285, target 1 318, target 2 344, dan stop lossnya di 280. Kemudian ada Buka ini rebound dari support FR 38,2 di 141, break resistan kuat jangka panjang 153, maka akan membuka potensi Bukalapak itu membentuk double bottom menuju 218. MA 50 hari udah membentuk bullish crossover ke MA 200 hari. Rekomendasi teknikal untuk Buka adalah buy if break 153. Buy area bisa lakukan di 155 hingga 147, target 1 158, target 2 165, dan stop lossnya 143. Kemudian dari Pegas ini koreksi tapi tertahan di sekitar support yang sebelumnya menjadi resisten, yaitu di 1670. Jika Pegas ini bertahan di level tersebut, maka potensi untuk Pegas itu rally lanjutan menuju target double bottom di 1820. Minor finish score untuk Pegas adalah 7 dari 8. Rekomendasi teknikal untuk Pegas adalah buy area bisa lakukan 16.9 hingga 16.20, target 1 17.3, target 2 18.20, dan stop lossnya di 16. Dan yang terakhir adalah Jasa Marga itu rebound dari support FR 61,8 di 3990. Jika breakpoint B di 4180, maka Jasa Marga itu berpotensi rally menuju PRZ bad pattern di 4390. Rekomendasi buy if break 4180, bayarnya bisa lakukan di 4230 hingga 41, target 14390, target 24540, dan stop loss 4020. Oke, untuk technical bisa saya sampaikan seperti itu. Dan mungkin untuk teman-teman yang bergabung di sini, jika tertarik untuk join Sukor Sekuritas, kita ada beberapa penawaran menarik ya dari Sukor ya, Pak Bernard. Seperti yang buka rekening Sukor dengan Mandiri RDN akan dapat hadiah apa? Ada beberapa cashback. Untuk yang buka rekening 5 juta dapat cashback 50.000. Yang buka 10 juta ada cashback 100.000, dan yang buka di angka 200 juta akan mendapatkan 1 lot saham BMRI. Wow. Selain itu, teman-teman sekalian yang naruh fresh fund 250 juta di RDN Mandiri, dan juga sebelumnya udah ada aset kurang lebih 1 miliar, teman-teman bisa masuk menjadi Mandiri Prioritas yang bersama dengan Sukor Sekuritas dan Bank Mandiri. Jadi buat teman-teman IE yang mau buka rekening Sukor ada promo, dan bulan Maret nanti tanggal 8 Maret kita ada bowling bareng Cinita. Oh, iya. Cinita juga diundangan Ci. Oh, yang bowling ya? Aku nggak bisa karena Maret aku harus ke China. Oh, ke China keluar nanti dulu nih. Nanti buat teman-teman yang buka rekening Sukor nanti bisa ikut bowling bareng dan menangkan hadiah lebih dari 50 juta rupiah totalnya. Juara satunya dapat 20 juta Ci. Wow. Juara bowling. Wow, lumayan banget 20 juta. Iya, dan masih banyak ya sebenarnya fitur-fitur juga dari apps Sukor yang banyak perubahan ya, banyak improving ya, terutama nanti akan bisa beli IPO secara langsung di aplikasi Sukor Sekuritas. Yes, udah bisa sekarang Ci. Dan nanti waktu bowling kita bakal luncurin spot AI di tempat bowlingnya. Spot AI kayak apa? Penasaran? Jangan lupa buka rekening Sukor, join Sukor Bowling, nanti kita launching di sana. Iya, terus kalau misalnya kalian tertarik untuk join Sukor dengan IE, kita ada referral khusus yaitu Raihan 02. Jadi nanti buka di Sukor Sekuritas dengan Raihan 02, nanti untuk rekomendasi dan untuk insight-nya akan saya berikan melalui komunitas Cuan Lovers dan yang kerjasama dengan IE pastinya. Terima kasih Cerita. Oke, mungkin karena nih udah hampir jam 14.30 ya. Mungkin dari Bu Merlin ada closing statement untuk teman-teman investor di sini? Ya, terima kasih banyak Cerita. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Cerita, Pak Bernard, untuk teman-teman investor yang join di session siang ini. Terima kasih juga untuk kesempatannya ya untuk bisa bagi brand juga bisa hadir hari ini, bisa menjelaskan, memberikan gambaran sebenarnya operasi brand itu seperti apa sih, apa aset yang dimiliki oleh brand. Kami senantiasa mengucapkan banyak terima kasih, support dan dukungan daripada semua investor, teman-teman investor di sini terhadap
brand maupun saham di grup. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali. Dan welcome again cerita Pak Bernard untuk teman-teman investor yang akan datang ke site kami untuk coba melihat bagaimana operasi geothermal panas bumi. Soalnya paling dekat kan daerah Jawa Barat, di dekat-dekat Jakarta sini itu di panas bumi gitu loh. Kalau yang ke angin kan ada di Sidrap sana ya cerita ininya. Jadi kami welcome, nanti silakan dikoordinasikan saja dengan tim IR maupun dengan Bu Angelin juga. Kita koordinasikan nanti untuk kita bisa sama-sama menuju ke site operasi kami. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, terima kasih untuk supportnya juga semuanya. Selamat siang juga ya untuk semuanya. Terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Bernard untuk closing statement ke teman-teman semua di sini. Oke, sebelumnya disclaimer on ya, apapun keputusan jual beli di tangan teman-teman sekalian, tapi tentu saja brand ini menjadi tiang panjang pertumbuhan perusahaan energi terbarukan di Indonesia, karena tentu saja dengan kapasitas yang luar biasa, yakni sudah mencapai 961 MW di tahun 2024, tentu saja ini akan menjadi salah satu indikator bahwa Indonesia telah bergerak dari energi yang berbasis fosil ke menjadi energi yang berbasis terbarukan. Dan mudah-mudahan target yang ditargetkan oleh perseroan di tahun 2032 yaitu 2.429 MW dari geothermal dan 397 MW dari angin bisa tercapai, sehingga tentu saja dengan dari angka 961 ke kisaran 2.800 ini bisa mencapai kurang lebih 3 kali lipat dibandingkan dari tahun 2024 hanya dalam waktu 8 tahun. Itu yang bisa diperhatikan. Dan tentu saja kita akan melihat beberapa proyek yang akan mulai dijalankan, di mana salah satunya di site baru Suah Sekincau dan Hamiding akan mulai terlihat hasilnya di tahun 2027. Sekarang sudah diproses eksplorasi, dan 2026 angin juga akan ada penambahan di Sidrap 2. Nanti kita sebagai investor wajib memantau setiap progres dari brand itu sendiri. Dan mudah-mudahan salah satu pilar revenue kedepannya yang berpotensi menurut pandangan saya adalah di carbon credit dan REC revenue. Karena mengapa? Karena Bapak Prabowo Subianto juga sudah mengesahkan perdagangan karbon antar negara, yang mana ini akan menjadi pintu masuk brand untuk menjadi pilar penyokong perdagangan karbon dari Indonesia antar negara ke depannya. Sekian dari saya cerita. Oke, makasih banyak untuk Bu Merlin, Bu Angelin, dan tim. Makasih untuk kehadiran memberikan insight ke teman-teman retail. Jadi at least mereka invest, mereka tahu company itu kinerjanya seperti apa, dan aset-aset yang dimiliki itu seperti apa. Jadi makasih juga untuk Pak Bernard yang udah mensupport dan memberikan insight juga untuk teman-teman di sini. Mungkin itu dulu yang kita bisa sampaikan hari ini. Jangan lupa buat teman-teman yang tertarik untuk buka Sukor Sekuritas tadi yang kerjasama dengan Mandiri Sekuritas, langsung buka rekeningnya Rehan 02, kemudian dapat top up-nya nanti langsung, kalau misalnya depositnya 200 juta langsung dapat 1 lot saham Bank Mandiri, nanti diinvest, siapa tahu nanti dananya bisa diinvest juga untuk saham brand juga, langsung fresh fund beli saham yang menurut kalian itu nanti potensi cuan ke depannya. Oke, mungkin gitu dulu ya Bu. Makasih ya kehadirannya, dan tim semuanya sukses selalu, happy cuan, semoga makin bertumbuh, makin besar, dan tetap menjadi the biggest market cap di stock market Indonesia. Mungkin gitu dulu. Makasih. Thank you semua. Selamat siang. Sehat terus ya. Thank you. Bye semua. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Angelin. Terima kasih Bernard. Bye. Terima kasih Pak Bernard. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih.